Halusinasi adalah ketika seseorang mengalami, mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang menurutnya nyata terjadi. Halo semuanya, selamat datang di Snowy Channel. Apa kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu istilah, yaitu halusinasi. Mari simak yang berikut ini. Halusinasi adalah pemahaman atau persepsi yang membuat seseorang merasa seolah-olah dia mendengar, mencium, melihat atau menyentuh sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Memang terdengar menakutkan, bukan? Karena tidak semua orang bisa mengalami hal ini. Penyebab orang berhalusinasi karena gangguan mental, penyakit yang diderita, atau efek samping dari pemakaian obat-obatan tertentu, atau bisa juga karena kecanduan alkohol. Halusinasi juga bisa disertai oleh delusi. Delusi itu adalah gangguan mental di mana penderita tidak dapat membedakan yang mana kenyataan atau hanya imajinasi semata. Contohnya, seorang dapat merasa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang terkenal, sehingga dia meyakini bahwa orang yang menurutnya dekat dengannya itu harus bersikap selayaknya mengenal dia juga. Pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan delusi. Halusinasi yang disertai delusi terjadi saat otak merasakan atau memproses sesuatu hal yang tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata. Halusinasi dan delusi sering disalahartikan sebagai sesuatu yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Halusinasi adalah suatu gangguan mental yang serius, sedangkan delusi merupakan suatu gejala yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Penderita gangguan halusinasi seringkali memiliki keyakinan kuat bahwa apa yang mereka alami adalah persepsi yang nyata, sehingga tak jarang menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mengalami halusinasi tahu dan sadar bahwa yang sedang dialami hanyalah persepsi palsu, tapi ada juga orang yang benar-benar percaya bahwa apa yang dialami itu adalah nyata terjadi. Gangguan ini dapat terjadi sementara waktu atau dalam jangka waktu panjang. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku sesuai dengan apa yang dialami. Hal inilah yang akan mempengaruhi fungsi dari panca indera manusia. Ada beberapa jenis halusinasi yang biasanya terjadi. Jenis halusinasi ini dikategorikan menurut cara kerja indera manusia. Yang pertama adalah halusinasi visual atau halusinasi penglihatan. Halusinasi ini menyebabkan orang yang mengalaminya melihat seseorang atau benda atau objek yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua adalah halusinasi audio atau halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran merupakan jenis halusinasi yang paling sering terjadi, menyebabkan seseorang mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain, seperti suara instruksi, percakapan, alunan musik, atau bahkan langkah kaki seseorang. Yang ketiga adalah halusinasi gustatori atau halusinasi pengecapan. Halusinasi pengecapan melibatkan indera perasa, yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi bahwa sesuatu yang dimakan atau diminum memiliki rasa yang aneh, padahal kenyataannya tidak. Contohnya, seseorang mengeluh karena merasakan atau mengecap rasa sabun pada makanan yang dia makan, padahal makanan tersebut memiliki rasa yang normal. Jenis halusinasi ini merupakan salah satu gejala yang sering terjadi pada penderita epilepsi. Keempat adalah halusinasi olfaktori atau halusinasi penciuman, di mana penderita akan mencium wangi ataupun bau yang tak sedap pada diri sendiri atau orang lain, ataupun pada objek tertentu. Yang kelima adalah halusinasi taktil atau halusinasi yang menyerang indera peraba,
sehingga seseorang merasakan gejala seperti ada semut yang berjalan di badannya, atau ada tangan seseorang yang menyentuh tubuhnya, padahal tidak ada orang di sekitar. Nah, selain halusinasi yang menyerang panca indera, ada pula halusinasi yang muncul saat salah satu anggota keluarga baru saja meninggal. Nah, pada kondisi ini, seseorang seolah-olah mendengar suara dari keluarganya yang baru meninggal atau melihatnya sekilas. Jenis halusinasi ini biasanya akan menghilang ketika rasa duka atau rasa sedih sudah berlalu. Penderita gangguan halusinasi janganlah dibiarkan tinggal atau bepergian sendirian. Mereka perlu perhatian dan penanganan khusus. Ada yang memiliki keinginan untuk mencelakai diri sendiri ataupun orang lain. Pada kondisi tertentu, halusinasi dapat mengakibat ancaman pada diri sendiri dan orang lain. Lantas, langkah apa yang harus kita ambil untuk mencegah ataupun memberi pertolongan pertama pada orang yang mengalami halusinasi? Halusinasi dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan rutin bila kita merasa ada gangguan kesehatan yang bisa berpotensi munculnya halusinasi. Oleh sebab itu, cobalah untuk mengelola stres dengan baik. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol, hindari rokok, dan usahakan untuk tidur yang cukup. Apabila Anda merasakan gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan munculnya halusinasi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya seperti dokter atau psikiater. Jadi, bagaimana menurutmu? Tolong berikan pendapatmu di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat.